Mbak Nisa? Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, yang baiknya berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Yang pertama ada Khairul Nisa, Fatia Irma, Hadir, Bu. Amanda Puji. Hadir, Bu. Oke, masuk semua ya anak-anak. Saya masuk. Oke. Hari ini kita bahas tentang apa? Menghindari sifat tercela. Menghindari sifat tercela. Nah, Ibu di sini mengambil sifat tercela dari licik. Nah, di sini ada yang tahu apa itu licik? Licik adalah sifat yang didominasi oleh hawa nafsu untuk menguasai ataupun mencapai suatu maksud atau tujuan tertentu. Nah, licik ini adalah salah satu sifat buruk yang harus dihindari oleh kita, karena sangat membahayakan bagi kehidupan pribadi ataupun kehidupan sosial di masyarakat. Nah, kalau di kehidupan sendiri, sikap licik ini dapat menyebabkan pelaku itu tidak tenang karena terus dihinggapi perasaan takut diketahui kelicikannya oleh orang lain. Nah, bagi kehidupan sosial, sikap licik ini merugikan masyarakat dan dapat merusak tatanan kehidupan sosial. Nah, untuk itu jangan sampai kita dan dari dalam diri kita itu jangan sampai ada sifat licik. Nah, pastinya nanti Ibu jelaskan ada cara-cara untuk mengetahui menghindari sikap licik tersebut. Nah, sikap licik ini merupakan akal yang buruk, pandai menipu atau berbohong, culas, curang. Nah, sikap licik ini didominasi oleh hawa nafsu untuk menguasai apapun untuk mencapai tujuan tertentu dengan menghalalkan segala cara yang dapat merugikan diri sendiri dan merugikan di sekitar atau masyarakat. Oke, berikutnya yaitu ada poin tentang ciri-ciri licik yang dapat dihindari dari kita dan lingkungan kita. Nah, yang pertama yaitu tidak suka melihat orang lain bahagia dan bahagia melihat teman kita itu menderita. Nah, orang licik ini adalah jika yang lainnya merasa berhasil, dia akan merasa iri dan berkomentar buruk dan menyakitkan. Dan ciri-ciri orang licik ini termasuk bahagia melihat orang lain menderita. Jadi kalau ada temannya yang menderita, dia itu malah senang kalau temannya gagal. Kemudian ciri yang kedua yaitu membalas kebaikan orang lain dengan pengkhianatan. Nah, kemudian ciri yang selanjutnya yaitu mendekat jika membutuhkan. Nah, orang yang licik ini akan mendekat jika membutuhkan dan menjauh jika tidak membutuhkan. Bahkan yang paling parah, mereka bisa saja menceritakan keburukan dan memfitnah orang tadi yang melakukan kebaikan dengan memfitnah dan menceritakan keburukannya. Kemudian yang berikutnya yaitu ada berpikir untuk mencelakakan orang lain. Nah, orang yang licik ini mempunyai rencana negatif untuk menghalangi agar orang lain berhasil, kayak dia itu melakukan cara agar orang tersebut gagal dan tidak berhasil.
Kemudian ciri yang ketiga itu nafsunya tak pernah berujung. Mereka melakukan semua itu untuk memuaskan nafsu dari dalam dirinya sendiri. Makanya mereka melakukan segala cara untuk memberi makan nafsunya tadi. Kemudian ciri yang selanjutnya yaitu pandai menipu untuk memuluskan siasat baiknya. Jadi tersebut yang Bu Guru sebutkan tadi termasuk ciri-ciri orang licik yang harus dihindari dari diri sendiri dan ciri-ciri yang harus dihindari dari diri sendiri ya. Kemudian ada poin tentang sebab-sebab orang itu bisa memiliki sifat licik tadi. Nah, di antaranya yaitu karena orang tersebut memiliki lemahnya iman dan sedikitnya rasa takut kepada Allah. Padahal Allah itu selalu menyaksikan apa perbuatan yang setiap kita lakukan setiap hari, bahkan sekecil biji kurma. Kemudian sebabnya yaitu terlalu mencintai dunia. Mereka berlebih-lebihan dalam memenuhi kebutuhan dunia dan tidak pernah mengingat akan kehidupan di akhirat nanti. Sehingga mereka menempuh dengan menghalalkan cara demi terpenuhnya kebutuhan hidup di dunia. Nah, orang yang licik ini biasanya hidupnya malas. Mereka ingin memperoleh keuntungan tapi tidak mau usaha, mengeluarkan tenaga dan usaha. Yang mereka tempuh hanya dengan menipu, memperdaya orang lain, dan tidak adanya kesungguhan dari orang licik tersebut. Sebenarnya contohnya ada orang murid nih, dia tuh malas belajar padahal besoknya itu ada ujian. Nah, seorang murid itu tidak berusaha buat belajar buat ujian besok, tetapi dia ada usaha buat membuat contekan agar dia bisa lulus ujian. Nah, sifat seperti itu adalah sifat dari licik tadi. Nah, orang licik ini biasanya berawal dari kurang percaya diri. Saat seorang merasa dirinya tidak mampu bersaing dengan orang lain, maka tidak jarang orang licik ini melakukan kecurangan untuk menutupi kekurangannya. Kemudian di sini ada dalil dari Quran surat Al-Lahab ayat 1 sampai 5. Di sini ada yang udah hafal belum surat Al-Lahab? Sudah. Oke, bisa dibaca bersama-sama saja ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Oke, buku baca artinya aja ya. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar yang di lehernya ada tali dari sabun. Nah, dari sini bisa dilihat dari Abu Lahab yang dikenal dengan sosok tidak suka melihat Nabi berhasil dalam dakwahnya. Ia merasa iri dan marah ketika melihat perkembangan Islam, sehingga Abu Lahab ini berusaha menghentikan dengan menghalalkan segala cara apapun. Kemudian Abu Lahab sendiri mencelakakan orang lain, khususnya pada
kepada beliau Nabi Muhammad SAW. Ia Abu Lahab memfitnah, menghina, dan berencana menghalangi dakwah Nabi karena tidak ingin posisinya dan pengaruhnya tergeser. Kemudian kandungan dari al-Hatta yaitu dapat merusak di pelakunya dan merugikan masyarakat dan akhirnya mendatangkan kerugian besar bagi perilakunya sendiri. Karena itu umat Islam sudah dianjurkan untuk bersifat jujur, amanah, tidak menggunakan cara-cara culas dalam mencapai tujuan. Nah, nilai negatif dari orang yang licik ini biasanya memiliki suasana batin yang selalu resah dan tidak tenang. Keinginannya itu ingin menjadi nomor satu di antara yang lain, tidak peduli dengan kemampuannya yang dasar. Nah, dia akan berusaha menyingkirkan orang yang bisa menghalangi ambisinya dengan segala cara apapun, walaupun itu caranya yang salah. Kemudian di sini ada cara menghindari dari sikap licik, yaitu bisa diatasi dengan tanamkan hati kita dengan kuat nilai-nilai ketauhidan dan keimanan. Kesadaran selalu diawasi oleh Allah akan membuat seseorang tidak berani melakukan perbuatan tersebut. Kemudian memahami akibat-akibat buruk yang akan menimpanya. Dan cara menghindari yang selanjutnya yaitu anak-anak bisa menjauhi teman yang sahabat yang suka melakukan perbuatan tersebut. Jangan lupa kemudian berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari sifat tersebut dan upayakan amal ma'ruf nahi munkar dalam rangka merubah keadaan masyarakat menuju yang lebih baik. Nah, berikut tadi sudah Ibu Guru menjelaskan tentang sikap licik. Udah paham belum anak-anak tentang perbuatan atau sikap licik tadi? Sudah. Oke. Bu Guru ada sedikit evaluasi. Anak-anak bawa HP semua ya. Oke. Langsung aja dibuka HP-nya. Ibu share di grup. Udah pada gabung ya anak-anak, bisa Ibu Guru mulai sekarang. Langsung aja. Waktunya 20 detik ya, soal. Ayo menang satu.
mengetahui dan menghalalkan segala cara. Oke. Jadi seperti itu ya anak tentang sifat licin. Jadi kita sebagai umat muslim seharusnya menggunakan cara dengan cara yang halal, yang lurus. Yang halal gimana? Dengan cara yang baik, jangan cara yang curang atau curas. Mungkin sekian pertemuan kita pada hari ini. Langsung aja kita tutup dengan baca hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillah.